Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan dan tempat yang penuh dengan barakah. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji tentang hakikat daripada dakwah salafiyah, atau inilah dakwah salafiyah. Dan insyaallah pembahasannya akan kita ambil dari apa yang sudah disusun dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, dengan judul Min Qawaidi Ad-Da'wati As-Salafiyyati Ar-Rasihah wa Mazayaha Ar-Rafi'ah. Dakwah salafiyah yang kokoh dan keunggulannya yang tinggi. Dalam tulisannya ini, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa poin penting terkait dengan gambaran tentang dakwah salafiyah. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai menyebutkan poin-poin yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Poin yang pertama, da'watul muslimina wal muslimat liyastajibu linida'i rabbihim al-malikil haqqil mubin wa da'watu nabiyyihim an-nasih al-amin وذلك بالرجوع الصادق المخلص إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة
fi kulli sya'nin min syu'unihim ala manhajis salafis salih wa atba'ihim minal ulama ar-rabbaniyin. Mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk memenuhi panggilan Rabb-Nya dan memenuhi seruan nabinya yang terpercaya, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran, kitab yang mulia, dan sunnah yang suci dalam segenap urusan-urusannya di atas manhaj salafus salih dan para pengikutnya dari kalangan para ulama Rabbani. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah gambaran pertama dari dakwah salafiyah, mengajak umat Islam untuk kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan para pengikutnya dari kalangan para ulama Rabbani. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung dan masuk dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dakwah salafiyah tidak menekankan para pengikutnya agar memiliki kartu anggota. Tidak ada istilah dalam dakwah salafiyah wajib bagi para pengikut dakwah ini memiliki kartu anggota. Kalau tidak, maka dicoret dari dakwah ini. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung ke dalam sebuah jamaah. Sehingga dakwah salafiyah tidak menuntut para pengikutnya untuk berbaiat kepada yang menjadi pimpinan jamaah. Gak ada istilah baiat kepada pimpinan jamaah dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang murni mengajak umat untuk kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para ulama, dan selesai. Sebatas itu saja. Terserah Anda tinggal di mana, terserah Anda tinggal di daerah mana, terserah Anda tinggal di negara mana. Jika Anda mengupayakan dalam kehidupan Anda kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh dan bimbingan para ulama, maka secara otomatis Anda akan tergabung ke dalam dakwah salafiyah. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang hurriyah, dakwah yang merdeka. Tuntutan utamanya yang diajukan kepada para pengikut dakwah salaf ini adalah mau kembali kepada Quran dan sunnah. Dan inilah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi kalian, kehidupan lahir dan kehidupan batin. Ini poin pertama, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya poin yang kedua, al-hirsu ala al-ilmi bil haqqi min masdarihi al-asil wa nashruhu li ahli al-ardi rahmatan bil khalqi wa iqamat al-hujjah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak untuk bersungguh-sungguh mengetahui kebenaran dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian
menyebarkan kebenaran itu kepada seluruh penduduk bumi sebagai bentuk kasih sayang terhadap makhluk dan sebagai bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjadi ciri khas dari dakwah salafiyah ini adalah at-ta'limu wa ta'allum. Belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ini menjadi ciri khas dari dakwah salafiyah. Kemanapun Anda pergi, jika di sana Anda menemukan ada dakwah salafiyah, maka perhatian utama mereka adalah terhadap ilmu agama. Dan ini bisa kita buktikan. Silahkan bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena saya yakin kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada salah satunya pernah ikut sebuah organisasi atau jamaah yang senangnya mondar-mandir ke sana kemari. Ada mungkin yang pernah ikut kelompok pengajian ya, yang tertutup, tidak pernah diketahui oleh orang. Ada juga yang pernah ikut pengajian dalam bentuk yang lainnya. Ketika Anda atau siapapun kemudian mengenal dakwah salaf, maka ketika itu pula akan muncul dalam jiwa, dalam diri, begitu besarnya kebutuhan terhadap ilmu agama. Ini pasti dirasakan oleh setiap orang yang mulai mengenal dakwah salaf. Akan lahir kesadaran dalam dirinya, ternyata saya ini butuh kepada ilmu agama. Saya butuh akan bimbingan ilmu agama. Karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap para pengikut dakwah salaf itu tidak mudah untuk menerima sebuah informasi yang menyangkut urusan agama. Tidak mudah untuk menyambut seruan dakwah. Kayak heula, tunggu dulu. Bertanya dulu, ma daliluhu? Apa dalilnya? Adakah pendapat ulama di situ? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pendapat para ulama, tidak. Saya tidak akan mau ikut. Saya nggak percaya. Ini sesuatu yang tidak mengherankan dan ini rahasia umum di kalangan orang-orang yang mengikuti dakwah salaf. Selalu perhatiannya tertuju kepada ilmu. Selalu perhatiannya tertuju kepada sumber, asal muasal sebuah pernyataan. Jika pernyataan itu menyangkut urusan agama, dicari tahu dulu, benar nggak? Sahih atau tidak. Kalau menemukan hadis tidak gampang menerima, tetapi mengetahui dulu ini hadis sahih atau dhaif. Jangan-jangan malah palsu. Walaupun mungkin kata-katanya bagus, kata-katanya indah ya. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuat kamu buta dan kamu tuli. Ini lafadznya seperti itu, ditemukan oleh seseorang yang mengikuti dakwah salaf. Kecintaanmu terhadap seseorang bisa membuatmu buta dan tuli. Dipikir secara makna emang benar ya. Makanya ada istilah cinta buta. Mungkin juga nanti akan ada istilah cinta tuli, karena bikin tuli ya. Nah, para pengikut dakwah salaf ketika menemukan satu kata kemudian disandarkan hadis Rasulullah atau al-hadis, ini nggak gampang percaya. Tapi ditelusuri dulu, ditanya dulu dari mana ini hadis, sahih atau tidak, siapa yang meriwayatkannya. Ini yang ada di tengah-tengah dakwah salaf dan para pengikutnya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kenapa begitu? Jawabannya karena dakwah salaf mentarbiyah umat agar betul-betul memiliki ilmu agama dan berada di atas ilmu agama. Makanya para dai salaf, para juru dakwah,
dalam dakwah salafiyah itu tidak khawatir kalau yang menjadi para pendengarnya itu menjadi pintar semua. Ya. Karena ditekankan untuk belajar hingga akhirnya para pendengarnya itu, para pengikutnya itu menjadi pintar semua. Ini tidak takut, tidak khawatir, justru malah senang, bangga. Inilah ciri khas dari dakwah salaf. Sehingga tidak ada istilah menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan ilmu. Udahlah, untuk bulan sekarang mah kasih ceramahnya sampai sini aja. Ntar lain kali baru tambah. Nanti kalau semuanya disampaikan habis. Kalau dakwah salaf tidak seperti itu. Setiap ilmu agama disampaikan secara sempurna, secara utuh. Karena memang tujuannya mendidik umat agar berada di atas ilmu. Sehingga menjadi umat yang berkualitas. Tidak saja berkualitas dalam urusan ibadah, tetapi berkualitas dalam hal urusan pengetahuan terhadap ilmu agama. Ya. Ini yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya, wujubu badlin nushi mimman yuhsinuhu lil muslimina wal muslimat idh anna dhalika min a'zamil faraid wa azkal qurubat bisyarti an yakuna an-nasihu mutahalliyan bil ilmi wal hilmi was sidqi wal ikhlas. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasihah. Yang ketiga, dakwah salafiyah adalah dakwah yang menetapkan wajibnya menyampaikan nasihat bagi orang yang mampu melakukannya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Sebab nasihat adalah merupakan kewajiban yang terbesar dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci. Dengan catatan menyampaikan nasihat dengan ilmu, kelembutan, keikhlasan dan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dari hadis Tamim Ad-Dari riwayat Muslim. Ini gambaran yang ketiga tentang dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah sekali lagi menetapkan wajibnya menyampaikan nasihat bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena nasihat adalah merupakan pilar agama, tiangnya agama. Kalau tidak ada nasihat, maka hancurlah agama ini. Allah menyatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling wasiat dalam hal kebenaran dan wasiat dalam hal kesabaran. Dan di dalam hadis Nabi tadi telah menyatakan bahwa agama adalah nasihat. Ini setidaknya memberikan gambaran lain kepada kita bahwa ternyata dakwah salafiyah tidak sekedar bertujuan mencetak umat menjadi umat yang saleh. Tetapi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengupayakan umat di samping saleh juga mampu menebar kesolehan bagi sesamanya. Tidak sekedar mengupayakan kesolehan bagi setiap individu muslim, tapi juga mengupayakan supaya si muslim tadi bisa menebar kesolehan bagi sesamanya, sehingga menjadi orang yang saleh dan muslih. Soleh untuk dirinya, muslih bagi yang lainnya. Baik
dan melakukan perbaikan. Saleh wal muslih. Saleh dan menebar kesolehan bagi orang lain. Dan semua itu tentunya akan terwujud ketika mengamalkan dan menjalankan nasihat. Ya. Dan ini memang yang dikehendaki oleh syariat, oleh Islam, agar di samping kita mendidik diri menjadi pribadi yang soleh, juga mampu menebar kesolehan bagi yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Nabi SAW menyatakan, "Waman lam yahtam bi amril mu'minin atau muslimin falaisa minna." Siapa yang tidak perhatian dengan urusan muslimin atau mukminin, maka bukanlah termasuk dari golongan kami. Kemudian berikutnya, manhaju as-salafis salih yang keempat, wa atba'ihim la yanhasiru fi mabahithil i'tiqad, bal innahu aqidatun wa amalun bima tahmilu kalimatul amal min ma'na, wa alaihi fas-salafiyatu aqidatun wa amal. Yang keempat, manhaj salafus salih atau dakwah salafiyah tidaklah sebatas memberikan perhatian terhadap yang ada urusannya dengan keyakinan atau akidah. Akan tetapi di samping itu, dakwah salafiyah juga memberikan perhatian terhadap yang namanya amal. Maka dakwah salafiyah adalah aqidatun wa amal, akidah dan amal. Jadi ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dakwah salafiyah di samping menanamkan prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan keyakinan, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasul, keimanan terhadap kitab-kitabnya, keimanan terhadap malaikatnya, keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap qada dan qadar, juga mendidik umat agar mau beramal. Sebab Islam tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi harus ada realisasi dari pengakuan tersebut, yaitu berupa amal. Ya. Oleh karena itulah para salaf, para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Amalan hati dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Amalan hati adalah keyakinan, sedangkan amalan yang dilakukan oleh anggota badan adalah amalun bil jawarih. Ikhwana fillah akhramani wa akramakumullah jami'an, ini juga memberikan faidah lain kepada kita, yaitu dakwah salafiyah tidak cukup hanya dengan pengakuan semata, saya seorang salafi, saya mengikuti dakwah salaf, akidah saya akidah salaf, tapi amalannya jauh dari ajaran-ajaran para salaf. Nggak bisa diterima pengakuan yang seperti ini. Ya, kan banyak, tidak sedikit. Dakwah kami adalah dakwah salaf, menyeru kepada Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Tetapi
dalam kenyataan praktek kehidupan sehari-hari banyak hal yang dilanggar, yang justru menyangkut prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kalau omongannya berada di atas Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, tetapi prakteknya duduk, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang justru benci kepada Quran dan Sunnah. Duduk, bergaul bersama-sama dengan orang yang justru benci terhadap para ulama salaf. Mana ucapan dan mana amalan? Ya. Sementara yang dikehendaki dalam dakwah salafiyah itu adalah di samping kita mempunyai akidah yang benar, keyakinan yang benar, juga amalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan segala hal yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah itu diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupkan dakwah salafiyah, mengupayakan untuk menyebarkan dakwah salafiyah, bukan terbalik, malah justru hidup dari dakwah salafiyah. Jangan kebalik. Kita justru dituntut untuk menghidupkan dakwah salafiyah, bukan hidup dari dakwah salafiyah. Faham bedanya kan? Antara yang menghidupkan dakwah dengan yang hidup dari dakwah. Faham? Kalau yang hidup dari dakwah itu menjual dakwah supaya dapat duit, supaya dapat harta benda, supaya dapat kekayaan, supaya dapat popularitas, ketenaran. Ini orang-orang yang hidup dari dakwah. Adapun orang-orang yang menghidupkan dakwah adalah orang-orang yang mukhlis, ikhlas. Ya. Lillah. Menyebarkan dakwah salaf ke tengah-tengah umat lillah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-5, as-sa'yu al-hathithu wal jihadu al-mukhlisu ad-daimu ala jam'i kalimatil muslimina wat ta'awuni bainahum 'alal birri wat taqwa. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengupayakan sekuat tenaga dan kesungguhan dengan penuh keikhlasan untuk membangun kesatuan kaum muslimin dan berta'awun bersama dengan mereka di atas kebajikan dan takwa. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dakwah salaf adalah dakwah yang jelas tujuannya, jelas arah yang ingin dicapainya. Salah satunya adalah mengupayakan terjadinya persatuan dan kesatuan antar kaum muslimin. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang menghendaki terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat, bukan. Justru sebaliknya, dakwah salafiyah adalah dakwah yang bersungguh-sungguh mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin. Menghidupkan ruh ta'awun, ruh gotong royong, ruh kerjasama dalam hal kebajikan dan takwa. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi
wal 'udwan. Bergotong royonglah kalian, bekerja samalah, berta'awunlah kalian di atas kebajikan dan takwa. Dan jangan bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Ya. Tetapi ikhwanu fillah akramani wa akramakumullahu jami'an, persatuan dan kesatuan yang dikehendaki oleh dakwah salafiyah bukan sekedar menyatu dalam artian saling mentolerir perbedaan keyakinan. Bukan itu. Oleh karenanya dakwah salafiyah mempunyai acuan tersendiri, mempunyai dasar yang menjadi pijakan dalam mempersatukan umat. Hal ini seperti yang diuraikan kembali oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, qala ala wa inna khaira mu'inin ala jam'il kalimati wa wihdati saffi wa tahqiqi manhaji ta'awuni 'alal birri wat taqwa huwa luzumus sunnah wa ihya'uha wa muharabatul bid'ah allati yuridu ahluha hadmas sunan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sebaik-baik penopang untuk menyatukan kaum muslimin dan mempersatukan barisannya serta mewujudkan konsep kerjasama dan ta'awun di atas kebajikan dan takwa adalah berpegang teguh kepada sunnah dan menghidupkannya serta memerangi segala hal yang bertolak belakang dengan sunnah, salah satunya adalah kebid'ahan, dan memerangi para pelakunya. Ini konsep kerjasama, konsep ta'awun dalam dakwah salafiyah, konsep mempersatukan umat dalam dakwah salafiyah, yaitu harus di atas sunnah. Sunnah dalam artian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dan sempurna, ya. Tidak sebagian-sebagiannya, tapi secara keseluruhan, secara utuh. Ini yang menjadi acuannya. Ini yang dijadikan landasan dalam dakwah salafiyah untuk mempersatukan umat, yaitu di atas sunnah. Karena inilah jalan yang akan menyelamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus di hadapan para sahabatnya. Setelah itu beliau membuat garis ke kanan dan ke kiri di samping garis lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, hadihi sabili, inilah jalanku yang lurus, jalan sunnah. Ini dia. Ini yang harus kalian jadikan sebagai landasan dan dasar pijakan kalian. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, jangan mengikuti konsep-konsep yang lain. Karena konsep-konsep selain sunnah itu sudah pasti merupakan buatan, olahan manusia. Kalau sunnah itu konsep buatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan sebagai sunnah, sebagai satu ajaran yang harus diikuti, adalah wahyu semata yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada konsep yang paling baik selain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
menggunakan konsep apapun untuk menyatukan umat dan mewujudkan ta'awun, kerjasama di antara mereka, itu tidak akan pernah berhasil. Ya, tidak akan pernah berhasil, atau katakanlah tidak akan ada hasilnya walaupun berhasil. Berhasil tetapi tidak ada hasilnya. Kan beda antara yang berhasil tapi memang hasil, dengan yang berhasil tapi tidak ada hasilnya. Kalau sekedar untuk mengumpulkan saja sih gampang, ya kan? Tapi kalau untuk menyatukan fikrah, pemikiran, menyatukan keyakinan, menyatukan manhaj, ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyindir orang-orang yang kelihatannya bersatu, kelihatannya bersama, padahal hakikatnya bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, berkumpul, padahal sesungguhnya hati-hati mereka bercerai-berai. Nah, inilah yang berhasil mengumpulkan umat tetapi tidak ada hasilnya. Ya. Oleh karena itu dakwah salafiyah tidak menitik beratkan kepada kuantitas, tapi lebih ke arah kualitas. Bagaimana supaya para pengikut dakwah ini benar-benar berkualitas yang mumpuni, ya. Dalam bidang akidah, dalam bidang amal, dalam bidang ibadah. Tidak memperhatikan kepada jumlah, kuantitas, beda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Yang justru tolak ukurnya adalah pengikut dan jumlah. Padahal sesungguhnya yang punya pemikiran seperti ini, bahwa dakwah yang berhasil itu adalah dakwah yang diikuti oleh banyak orang, sedangkan dakwah yang tidak berhasil itu dakwah yang hanya diikuti oleh beberapa gelintir orang saja, adalah pemikiran jahiliyah. Ya, jahiliyah itu menilai kebenaran dari jumlah. Kalau jumlahnya banyak, pasti benar. Wah, dieluk-elukan sampai sudah mati juga dieluk-elukan. Luar biasa kan? Ini benar dakwahnya. Ini hebat dakwahnya. Ini orang setengah wali. Ya, titisan ilahi. Atau bahasa apalah yang lainnya. Dieluk-elukan. Luar biasa. Berarti benar dakwahnya. Padahal menilai benar dan salah suatu dakwah tidak dari segi jumlah pengikut atau orang-orang yang senang. Kalau seperti itu tolak ukurnya, maka kembali kita katakan itulah tolak ukur kaum jahiliyah. Kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah yang diusung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah karena para pengikut Nabi jumlahnya sedikit. Sudah sedikit dari kalangan du'afa lagi, orang-orang yang lemah. Sudah. Ini sebagai bukti kalau Muhammad itu gagal dakwahnya. Dakwah yang disebarkan oleh Muhammad itu tidak benar. Dakwah yang salah, dakwah yang keliru. Ya. Jadi ikhwan fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Sekali lagi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang begitu perhatian untuk menyatukan umat dan mewujudkan adanya ta'awun, kerjasama di tengah-tengah mereka di atas landasan sunnah. Kalau sudah landasannya sunnah, itu tidak akan pernah ada gesekan-gesekan yang disebabkan oleh pemikiran. Kenapa? Karena semuanya tunduk patuh di hadapan sunnah, tunduk patuh di hadapan aturan syariat.
Kalau datang syariat, ada dalilnya memerintahkan harus seperti itu, maka semua dengan serempak akan sami'na wa ata'na, mengamalkan. Kalau organisasi kan nggak seperti itu. Kalau sebuah organisasi Islam kan nggak seperti itu. Ada yang menemukan hadis, baca dia hadis, ada hadis bab larangan memanjangkan celana di bawah mata kaki. Dibaca hadisnya, ternyata tidak boleh. Tidak boleh isbal, tidak boleh menutupi mata kaki, celana atau kain sarung atau gamis. Lapor akhirnya kan, saya menemukan hadis ini, bagaimana? Diamalkan atau tidak? Kata pimpinannya, nggak usah. Kita dari dulu sampai sekarang nggak ada istilah seperti ini. Ini hadis kan umum. Ada hadis yang lain. Ya. Ini hadis hanya umum sifatnya. Yang benar kalau kamu sombong baru kena. Kalau kamu tidak sombong, insya Allah tidak apa-apa. Akhirnya yang menemukan hadis tadi nggak bisa mengamalkan hadisnya, dibodohi. Merdeka apa tidak? Merdeka atau tidak? Tidak merdeka, dijajah kamu mengamalkan agama ini kalau kamu ikut organisasi. Ya, dijajah kamu, nggak punya kebebasan. Padahal apa yang ditemukan itu betul-betul hadis Rasulullah SAW yang sahih. Gak bisa mengamalkan. Kalau kemudian memaksakan diri untuk mengamalkannya, bisa-bisa dipecat kamu. Kalau ternyata yang menemukan hadis ini seorang dai, dicopot itu kedaiannya, ya, dipensiunkan, pensiun dini dari juru dakwahnya. Iya. Apa yang saya kemukakan bukan satu kedustaan atau satu hal yang dibuat-buat, tapi ini sesuatu yang saya temukan sendiri, ya. Di mana seseorang, walhamdulillah bitaufikillah, hadir di majelis, padahal sebagai salah satu dai dari sebuah organisasi Islam, datang pengajian sekali, 2 kali, belum berubah, 3 kali, begitu kesekalian kalinya sudah berubah, pakaiannya berubah, tampilannya berubah, tunduk patuh, muncul kesadaran bahwa saya harus tunduk di hadapan perintah Allah, di hadapan syariat. Akhirnya ketahuan, dia sendiri yang cerita, ketahuan. Padahal orang ini, siapa yang tidak kenal dirinya, mengisi sejumlah stasiun radio, terkenal di mana-mana, punya masa. Tapi karena ada hal yang seperti itu, akhirnya dipensiunkan, tarik, dicopot, tidak boleh mengisi di sini, tidak boleh di sini, tidak boleh, sampai di radio pun dilarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orangnya tetap istiqomah, karena sudah paham begitu nikmat bergabung dalam dakwah salafiyah, ya. Begitu bebasnya saya untuk menjalankan perintah syariat ketika mengenal dakwah salafiyah. Sungguh luar biasa, nikmat yang tak terhingga, ya. Begitupun mungkin yang kita alami, masing-masing punya latar belakang berbeda. Saya pun sama. Boleh jadi pada awalnya dalam keadaan bimbang, dihantui oleh keraguan, ketakutan, kecemasan. Ketika sudah mengenal dakwah salaf, terasa ketenangan itu menyelimuti jiwa. Tentram, hidup, ringan, tanpa beban. Karena yakin bahwa siapapun yang tunduk dan patuh terhadap syariat, itulah yang akan selamat. Ya. Gak banyak pikiran setelah mengenal dakwah salafiyah. Poin yang berikutnya, ke-6, adalah ar-ruju'u fil umuri allati yaqa'u at-tanazu'u fiha
ilal kitabi was sunnah matlabun syar'iyyun dalla alaihi al-wahyu al-karim wal aqlu as-sahih as-salim kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Poin yang keenam adalah kembali dalam segenap urusan yang diperselisihkan kepada Quran dan Sunnah, dan itu merupakan tuntutan syar'i, diperkuat oleh wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman-Nya, apabila kalian berselisih, tanaza'tum fi syai'in, berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul, kembalikan kepada kitabnya Al-Quran dan kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak para pengikutnya untuk menanamkan sikap yang seperti ini, selalu kembali kepada Quran dan Sunnah ketika menghadapi sesuatu yang diperselisihkan, sesuatu yang dipertentangkan. Karena dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, maka semuanya akan menjadi selamat, ya. Kemudian di samping itu, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada para pengikutnya agar menjauhi perdebatan, karena perdebatan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan, seperti yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum itu menjadi sesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan ketika mereka masuk dalam bab perdebatan. Suatu kaum tidak menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali kalau kaum itu mulai masuk ke dalam perdebatan. Jadi akhir dari perjalanan sebuah perdebatan adalah kesesatan. Ini pernyataan Nabi, ya. Sehingga dakwah salafiyah tidak menjadikan perdebatan sebagai salah satu metode dakwahnya. Karena ada sekarang ini yang sebagian dakwah menjadikan debat sebagai metode dakwahnya. Tang-tang semua. Oh, debat. Kalau kalah berarti kita yang benar. Dengan cara apapun, pokoknya mau pakai mantik, mau pakai filsafat, mau pakai apa, yang penting debat menang. Ya. Karena metode dakwahnya adalah dengan cara debat. Ini jelas sekali bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia, ajak manusia menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan penuh hikmah, menyampaikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang baik. Wal mau'izah, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika memang terpaksa dibutuhkan untuk sedikit berdialog atau berdebat, maka lakukan dengan cara yang baik.
bukan mencari kemenangan, tetapi demi sampainya kebenaran. Ya. Jadi debat itu baru bisa dilakukan kalau memang sudah kepepet, nggak ada cara yang lain. Dan kalau ternyata yang diajak debat ini ngeyel, tetap tidak mau menerima, sudah dikasih dalil dari Quran, ini Qurannya, dikasih dalil dari As-Sunnah, ini sunnahnya, dia bilang, nanti dulu, itu kan cuma satu ayat, Quran itu banyak, beribu-ribu ayatnya. Kasih hadis itu kan cuma satu hadis, nanti dulu, barangkali hadis itu maksudnya begini-begini, ditakwil. Ya. Kalau dalam debat itu menjumpai yang seperti itu, maka ditinggalkan. Tidak perlu untuk diladeni. Ya. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendidik umatnya untuk mau kembali kepada Quran dan Sunnah ketika menghadapi perkara-perkara yang diperselisihkan. Rujuk kembali kepada Quran. Kalau tidak ada dari Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Jika tidak ada dari Sunnah, kembali kepada aqwal para sahabah, aqwal para ulama, terus begitu. Dan dakwah salafiyah yang seperti ini itu sudah terjadi sejak dulu di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat itu kegigihannya luar biasa untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Ketika satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan pandang dalam sesuatu, maka mereka semua mencari, menunggu. Ada yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah ini? Kalau ternyata ada, maka dua orang yang berselisih ini segera kembali kepada apa yang telah dinyatakan oleh Rasul SAW. Dan ini tidak hanya terjadi di zaman para sahabat saja, tapi terus zaman para tabi'in, terus sampai akhir dari umat ini. Dan itu ada dalam dakwah salafiyah. Ya. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin berikutnya, yang ketujuh adalah manhajut tasfiyah wa tarbiyah thabitun lis-salafi wa ma'lumun lil fudala'i minhum bi tariqil istiqra'. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang menjadikan tasfiyah dan tarbiyah sebagai salah satu metodenya. Jadi dalam dakwah salafiyah ada metode tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini sesuatu yang memang telah ditetapkan di sisi para salaf, bukan sesuatu yang asing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya menggunakan metode ini. Bahkan bukan Rasul saja, tapi seluruh para Rasul Allah, dakwahnya bernuansa tasfiyah dan tarbiyah. Seperti yang dinyatakan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tidak ada seorang nabi pun, kata beliau, sebelum aku, melainkan mereka semua memberitahukan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka, wa yungzirahum, dan memberikan peringatan kepada umatnya, syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan yang diketahuinya untuk mereka, mendekatkan umatnya kepada kebaikan dan menjauhkan umatnya dari kejelekan. Ini di dalamnya terkandung tasfiyah dan tarbiyah. Kalau begitu apa makna tasfiyah?
Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menyatakan wal muradu bitasfiyah bima'naha al-'am tasfiyatul haqqi minal batil wat tayyibu minal khabith. Tasfiyah makna umumnya adalah memurnikan, membersihkan kebenaran dari kebatilan. Membersihkan, memurnikan, memisahkan juga bisa kebenaran dari kebatilan. Wa tayyib minal khabith, dan membersihkan, memurnikan, memisahkan kebaikan dari kejelekan. Ini namanya tasfiyah. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendidik umat agar merapat kepada kebaikan dan sekaligus menjauh dari kejelekan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat agar merapat kepada sunnah dan sekaligus menjauh dari bid'ah. Ya. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk merapat kepada kebenaran dan sekaligus menjauh dari yang namanya kebatilan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Enggak boleh dicampur. Jadi harus terpisah. Supaya jelas, supaya diketahui, oh ini baik, ini buruk, oh ini hak, ini batil, oh ini sunnah, ini bid'ah, oh ini tauhid, ini syirik. Nah, dakwah salafiyah itu mengupayakan ini, memurnikan, memisahkan antara yang baik dengan yang jelek, yang hak dengan yang batil, supaya umat bisa melek. Tahu melek? Sebentak mencek orang Sunda mah. Bisa melihat dengan jelas gitu ya. Bisa melotot. Bisa melihat dengan jelas ini yang baik, ini yang buruk. Oh, ini sunnah, ini bid'ah. Nah, kalau sudah seperti itu maka umat akan terbimbing dengan baik, ya kan? Karena mereka tahu yang baik itu mana, akhirnya semua merapat kepada yang baik. Karena secara fitrah manusia itu tidak suka kepada yang namanya kejelekan, iya kan? Secara fitrah, nggak ada yang mau bersenang-senang dalam kejelekan. Fitrahnya semua ingin baik, fitrahnya semua ingin damai, nggak mau yang berbau keributan. Hanya saja terkadang jarang ada yang bisa membimbing mereka, jarang ada yang bisa memperlihatkan di hadapan mereka, ini loh kebenaran, ini loh kebatilan. Nah, kalau mereka tahu, biiznillah, bitaufiqillah, mereka akan mendapatkan hidayah, berjalan menuju kebaikan dan kebenaran. Ini terkait dengan tasfiyah. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, wa ammal muradu bitarbiyah fahiya da'watu jami'il mukallafin liyata'addabu wa yatakhallaqu bima anzalahu lahum rabbuhum ala abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyakuna lahum khuluqan wa adaban wa sulukan. Yang dimaksud dengan tarbiyah adalah seruan dakwah yang ditujukan kepada seluruh mukallaf, seluruh orang-orang yang mendapatkan beban untuk mengamalkan syariat agar beradab dan berakhlak dengan apa yang telah Allah turunkan kepada hambanya
dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar dengan itu apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar menjadi akhlak mereka dan adab mereka serta perilaku dan perangai mereka. Jadi dakwah salafiyah di samping mengupayakan adanya tasfiyah di tengah-tengah umat, juga mentarbiyah umat, memberi pendidikan yang baik. Di antaranya adalah agar umat berakhlak dengan akhlak Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ditanyakan kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi mengupayakan adanya tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Oke. Di samping tarbiyah ada juga tasfiyah, sehingga sempurna. Orang itu tidak sekedar dikenalkan kepada yang baik, tetapi juga dididik dengan kebaikan. Kalau cuma mengenal, oh ini yang baik ya, oh ini yang jelek, terus diem, apa faedahnya? Ya kan? Oh ini sunnah, oh ini bid'ah, tapi kemudian diam, gak mau melakukan sunnah, tidak juga mendekati kepada bid'ah, akhirnya yang dilakukan maksiat. Ya. Jadi dakwah salafiyah tidak sekedar mengenalkan kepada umat ini yang hak, ini yang sunnah, tetapi juga mendidik umat dengan al-haq dan dengan sunnah. Jadi betul-betul dakwah salaf ini kalau begitu mencerdaskan umat, bukan bangsa. Mencerdaskan apa? Umat. Ya kalau umatnya sudah cerdas, maka bangsanya pun akan menjadi bangsa yang kuat, bukan cerdas. Kalau umatnya sudah cerdas, maka bangsanya pun akan menjadi bangsa yang kuat. Ya. Semua itu bisa tercapai dengan metode tasfiyah dan tarbiyah. Luar biasa agungnya dan hebatnya dakwah salaf. Selanjutnya poin yang ke-8. Atau sudah? Jam berapa? Poin yang ke-8. Wujubu al-iltizam zahiran wa batinan bi ta'ati wulati umuril muslimina fil ma'rufi wad du'a ilahum sirran wa 'alanan bil hidayati wal 'auni wat taufiq. Idh inna salahahum fi salahil ibad sababun fi salahil ibad wal bilad wal aqs illa taib wal aqs. Poin yang ke-8 adalah dakwah salafiyah, dakwah yang mewajibkan setiap para pengikutnya untuk komitmen lahir dan batin memberikan ketaatan kepada wulatu umuril muslimin, kepada pemerintah muslim, kepada pemerintah yang muslim ya, dalam hal kebaikan, dan mendoakan mereka baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Doa berupa hidayah, kemudian taufik dan perlindungan. Sebab kebaikan pemerintah adalah merupakan sebab baiknya rakyat dan negara. Dan sebaliknya,
kejelekan dan kerusakan pemerintah bisa jadi menjadi sebab rusaknya rakyat dan negara. Oleh karena itu, dakwah salafiyah memahami betul akan pentingnya posisi pemerintah dalam sebuah negara. Kalau sebuah negara itu tidak ada pemerintah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kalau sebuah negara itu pemerintahnya sudah dijatuhkan pamor dan wibawanya, maka negara itu akan hancur, kacau balau. Untuk itulah maka dakwah salafiyah datang mengajak umat agar komitmen lahir dan batin memberikan ketaatan kepada wulatul umur, kepada pemerintah muslim. Dan tidak lupa untuk terus berdoa demi kebaikan mereka. Sampai-sampai di antara sebagian salaf mengatakan, "Laukana li da'watun mustajabah," seandainya aku punya doa yang pasti diijabah, doa yang mustajab, tentu aku akan serahkan doa ini untuk waliul amr. Akan tujukan doa ini demi kebaikan pemerintah. Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menjelaskan, ala wa inna ta'atahum, ketahuilah bahwa ketaatan terhadap pemerintah itu meliputi dua hal yang utamanya. Yang pertama adalah al-qiyamu bihuquqihim wa ta'lifu qulubir ra'iyyah alaihim ta'atan lillah wa amalan bihadyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, menunaikan apa yang menjadi haknya pemerintah dan mengajak seluruh rakyat agar bersatu di bawahnya sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Allah dalam Al-Qur'an menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan senantiasa menampakkan ketaatan dan sikap mendengar untuk siapa saja yang memimpin urusan kalian. Jadi dalam rangka mengamalkan petunjuk Rasul dan bentuk ketaatan kepada Allah, maka tunaikan apa yang menjadi hak pemerintah dan ajak seluruh rakyat untuk bergabung di bawahnya, bersatu di bawahnya. Ini semua sebagai bentuk ketaatan terhadap waliul amr, pemerintah. Yang kedua, ketaatan kepada pemerintah berarti adamul khuruj alaihim, tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka. Bi ayyi wasilatin min wasail khuruj, dengan sarana apapun atau dalam bentuk apapun,
baik itu dengan senjata ataupun dengan perkataan yang mengandung provokasi. Ya. Sebab dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah mengharamkan tindakan dan perbuatan itu, karena hanya akan menyebabkan kelemahan agama ini. Ya. Apalagi kalau pemerintahnya muslim. Pemerintah yang kafir sekalipun, kalau kita belum mampu untuk menggantinya dengan pemerintah yang muslim, maka kewajibannya adalah bersabar dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pemerintahnya muslim, suka sholat. Kalau hari raya selalu diumumkan, mengajak umat untuk berhari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ini pemerintah yang muslim. Maka tidak boleh untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Pemberontakan dalam bentuk apapun. Pemberontakan dalam bentuk lisan ataupun tulisan atau dengan mengangkat senjata. Karena sekali lagi hanya akan melemahkan agama dan akan melanggar kehormatan kaum muslimin. Bahkan tidak menutup kemungkinan akibat dari pemberontakan itu banyak darah kaum muslimin yang tumpah. Seperti yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah, kata beliau, yang namanya pemberontakan itu selalu berakhir dengan darah. Selalu berakhir dengan darah. Ya. Hanya korban jiwa yang tidak bersalah. Oleh karena itu bukan merupakan manhaj dan ciri khas dari dakwah salaf mengajak umat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Justru dakwah salaf adalah dakwah yang melindungi keutuhan pemerintah, mengajak seluruh rakyat untuk bergabung dan bersatu di bawah pemerintah. Ya. Dan ini sangat jelas sekali, mudah untuk kita temukan kalau ingin membuktikannya dari perjalanan sirah ya, mereka para salafus saleh. Khawanafirin khaimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini apa yang terkait dari penjabaran tentang gambaran dari dakwah salafiyah. Mudah-mudahan apa yang belum disebutkan dapat terwakili dengan apa yang telah disampaikan tadi. Kurang dan lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika ada kekeliruan, kesalahan, maka itu semata-mata datang dari kebodohan saya, dan saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.